Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayatullah. Saya dari Prodi Teknik Sipil. NIM saya 3620006. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan guna memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hatta Fahamsyah. Ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta dalam kepemimpinan. Sebelum kita lanjut ke materi, gimana kalau kita intro dulu? Intro. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta kepemimpinan. Nah, dari fakta-fakta kepemimpinan ini saya mengacu dari materi pertemuan 2. Nah, dilansir dari penelitian yang dilaporkan di Financial Post menyatakan bahwa 2 dari 5 CEO baru gagal dalam 8 bulan pertama mereka bekerja. Nah, kenapa ya? Padahal hal ini tidak ada hubungannya, kegagalan ini tidak ada hubungannya dengan kompetensi, pengetahuan, atau pengalaman, melainkan adanya ego yang berlebih, keangkuhan dalam diri dia yang mengakibatkan gaya dari berkepemimpinan dia itu tidak sesuai dengan zaman modern pada saat ini. Nah, dan memang secara logika pun memang benar gitu. Gaya kepemimpinan itu sebenarnya mengikuti dengan arus zaman. Tidak mungkin kan di zaman sekarang kita menggunakan gaya kepemimpinan seperti di kerajaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan disonan. Gaya disonan ini menyebabkan beberapa budaya. Di antaranya satu, menunda pengambilan keputusan. Ini sangat bahaya sekali ya bagi seorang pemimpin untuk menunda bahkan berlama-lama dalam mengambil keputusan gitu. Kita akan tertinggal dengan yang lain. Yang kedua, menurunkan motivasi dan produktivitas. Ini akan berpengaruh tidak hanya diri sendiri atau kita sebagai pemimpin, tapi juga akan ke bawahan. Itu akan menurunkan motivasi dan produktivitas. Kita akan malas-malasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menghalangi transparansi. Yang keempat, membunuh kemandirian dan inovasi. Nah, inovasi ini sebenarnya penting bagi kita para pemimpin ya, dalam memajukan perusahaan atau bidang apapun itu ya yang kita geluti. Inovasi itu sangat penting. Kemudian yang kelima, mengintimidasi rekan kerja. Nah, ini akan berdampak sangat buruk ya, mengintimidasi rekan kerja. Rekan kerja akan merasa tidak nyaman dengan kita dan lain sebagainya yang membuat kinerja tidak membaik gitu. Yang keenam, menciptakan kemacetan yang tidak perlu. Dan yang ketujuh, menguras organisasi bakatnya. Jadi menguras bakat-bakat dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas penelitian pengembangan kepemimpinan. Nah, dalam kasus ini kita akan bahas dari sebuah studi Deloitte tahun 2015 mengungkapkan bahwa 40 miliar dari pengeluaran global tahunan adalah menyia-nyiakan. Ini sangat bahaya sekali ya. Meskipun 86%-nya organisasi mengidentifikasi kepemimpinan sebagai bisnis penting. Nah, walaupun 85%, jumlah 40 miliar ini ternyata sangat menyia-nyiakan. Selanjutnya, sebuah studi dari Gallup tahun 2015 yang mensurvei 7.272 orang dewasa di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 50% telah meninggalkan pekerjaan. Ini bukan karena gaji yang rendah di sana ataupun pekerjaan yang ia geluti tidak sesuai dengan passion dia, melainkan manajemen kepemimpinan yang diterapkan di sana itu sangat buruk yang menyebabkan para pekerja merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Sebuah studi Grova tahun 2015 memperkirakan bahwa 13,5 juta hilang setiap tahunnya per 1.000 pekerja. Nah, ini akibat dari intervensi L&D yang tidak efektif. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. L&D ini sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, laporan kepemimpinan dari Harvard tahun 2016 mengungkapkan bahwa hanya 7% dari perusahaan yang disurvei itu mempertimbangkan program kepemimpinan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Nah, 7% ini sangat sedikit ya teman-teman. Kita sangat ketinggalan jauh gitu. Yang di sana saja 7%. Itu sudah menurut saya itu paling sedikit. Apalagi di Indonesia ya. Seberapa persen
keinginan untuk majunya dalam perusahaan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil di sini ternyata masih banyak gitu. Pelajaran tentang kepemimpinan yang dapat kita pelajari dan kita lakukan untuk memajukan perusahaan yang kita geluti, ataupun dalam bidang apapun gitu ya, yang dalamnya kita sebagai pemimpin di sana untuk memajukan, mensukseskan dan menjayakan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait materi di pertemuan 2. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada saat berorganisasi di masa SMA. Pada saat itu saya SMA di sebuah pesantren, dan di sana itu ada sistem di mana tingkat kelas tertinggi atau kakak kelas tertinggi, yaitu kelas 12, itu memegang jabatan penuh kepada seluruh santri pada saat itu. Nah, dan itu dinamakan sebagai OP ya, organisasi pelajar. Nah, itu mengurusi semua bidang kesantrian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu dikontrol oleh santri kelas 12. Nah, sifat ustadz di sana itu sebagai pembina dan pembimbing. Nah, pada saat itu saya menjabat sebagai sekretaris. Namun di sisi lain, setelah jabatan itu selesai, ingin demisioner, saya diangkat menjadi ketua kaderisasi. Nah, sebelum itu pun sebenarnya saya sudah mengikuti beberapa organisasi ya, terutama di bidang pramuka. Namun menurut saya, ketika saya menjabat sebagai ketua kaderisasi ini cukup ini ya, jabatannya menurut saya cukup berat menurut saya, karena saya wajib membina dan membimbing adik tingkat saya supaya siap dalam hal memimpin, siap dalam hal fisik terutama, dan dari mental dan teori yang dia dapat. Nah, dalam hal ini banyak yang bisa saya dapatkan ya dalam hal memimpin di bidang kaderisasi ini, terutama dalam hal relasi. Saya jadi banyak dikenal dengan ustadz-ustadz pada saat itu ya, guru-guru pada saat itu mengenal saya, dan saya dipaksa untuk perhatian, saya dipaksa untuk peduli terhadap adik tingkat saya yang saya bina pada saat itu. Gerak-gerik mereka, kesalahan mereka, perbuatan mereka saya pantau supaya tidak melenceng dari apa yang saya didik kepada mereka, untuk mempersiapkan mereka sebagai organisasi pelajar yang baru menggantikan pada saat itu angkatan saya. Nah, kemudian setelah jabatan ini selesai dan membuahkan hasil yang bagus, terpilihlah pada saat itu presiden yang menggantikan angkatan saya sebagai organisasi pelajar. Saya merasa bangga. Kebanggaan saya ini saya rasakan bukan karena pujian, karena keberhasilan, tapi karena berhasilnya saya menyelesaikan tugas saya ini dengan baik. Terutama dari hasil yang saya dapatkan ya, adik-adik tingkat saya ini ternyata punya potensi yang lebih bagus dan lebih hebat lah menurut saya dari teman-teman saya atau angkatan saya. Ini bukan saya menjelekkan angkatan saya atau yang lainnya, tapi menilai secara sudut pandang saya bahwa adik tingkat saya memiliki potensi yang bagus. Tapi itu akan kembali lagi kepada diri mereka sendiri. Potensi mereka apakah akan mereka gali dalam berorganisasi ataupun dalam bidang lainnya. Ini akan berefek juga kepada kekompakan mereka. Ya, itu tadi sedikit cerita pengalaman yang saya alami pada saat menjalankan organisasi ya. Sebenarnya banyak juga kisah-kisah kelamnya gitu ya. Banyak kesalahan juga yang saya lakukan, banyak koreksian juga pada saat menjalani organisasi tersebut. Tapi ya saya lalui dengan gagah berani dan ingin mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Komentar saya tentang organisasi ini sendiri, dan buat teman-teman juga, saran buat teman-teman juga yang belum pernah mengikuti organisasi, cobain deh. Teman-teman akan mendapatkan suatu hal yang bisa membuat teman-teman ini merasa lebih dewasa, lebih percaya diri terutama. Karena dalam hal kepemimpinan ini kita tidak hanya belajar
memanage, mengatur, dan lain-lain. Tapi kita juga belajar tentang public speaking, ya, berbicara di depan umum, keberanian, mental kita akan diuji. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang, ke keluarga, ke teman-teman, ke kerabat, bila diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alif Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.